Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Saya mohon maaf ya teman-teman, karena beberapa hari, hampir 1 minggu ada kesibukan, jadi tidak bisa berbagi tutorial. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu yang saya kerjakan ini adalah handphone Vivo Y53. Dengan kondisi handphone itu tertulis kerusakan getar atau mati alias tidak bisa dinyalakan. Saya coba untuk memancing menggunakan charger. Tetap handphone tidak ada respon untuk pengisian baterai ya teman-teman. Sedangkan untuk cas yang saya gunakan itu bisa berfungsi dengan normal. Jadi untuk cas yang saya gunakan itu bisa berfungsi teman-teman. Namun untuk saya cas menggunakan di handphone Vivo Y53 ini tidak ada respon sama sekali. Apakah kerusakan dari bagian soket konektor cas ataupun di bagian mesinnya? Kita akan coba untuk cek lebih dalam, yaitu kita bongkar dulu handphonenya. Oke, setelah saya bongkar, ini ada bagian baut di bagian penutup soket baterai itu tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk bautnya sudah tidak ada. Besar kemungkinan mungkin sudah pernah diservis sebelumnya atau gimana. Kita akan fokus untuk mengerjakannya. Kita lepas untuk soket fleksibel baterainya dulu dan kita coba untuk colokkan cas. Biasanya kalau kita colokkan menggunakan kabel USB itu ada logo tanda petir ataupun logo Vivo seperti ini teman-teman. Namun untuk di bagian kabel USB yang saya coba untuk menggunakan cas di handphone ini itu sudah menyambung. Namun kalau saya gerakkan seperti ini teman-teman, saya tekan ataupun saya gerakkan itu seolah-olah kabel USB atau bagian konektor casnya itu kadang menyambung dan kadang tidak bisa menyambung. Jadi responnya hanya seperti itu teman-teman, tidak menyambung lagi dan tidak keluar tanda baterai atau tanda petir. Dan saya coba untuk tekan ke bawah, ini juga tidak kembali respon lagi dan tiba-tiba keluar logo Vivo seperti ini teman-teman. Oke, keluar tanda petir. Kita akan coba untuk tunggu sebentar hingga pengisian baterai ini bisa mengisi atau tidak. Sambil saya coba untuk cek untuk kondisi baterainya belum bisa naik ya teman-teman. Saya coba untuk menyalakan handphonenya, apakah handphone ini bisa menyala atau tidak. Ternyata handphone bisa menyala teman-teman. Handphone bisa menyala alias handphone ini kondisi mesinnya itu bisa hidup. Dan di bagian baterai sudah ada pengisian di angka 2% teman-teman. Namun setelah saya gerakkan seperti ini, tiba-tiba persentase turun jadi 1%. Dan untuk di bagian cas yang saya gunakan, apabila saya goyang-goyang itu kadang masuk kadang tidak teman-teman. Saya penasaran, besar kemungkinan di bagian yaitu bermasalah di bagian konektor cas yang ada di bagian fleksibel mainboard. Oke, jadi sudah ketemu untuk di bagian kerusakannya. Positif bukan dari mesin yang penyebab handphone itu mati dan tidak bisa dicas, hanya keluar tanda getar saja. Kita lepas untuk di bagian bawah, yaitu di bagian bawah ada fleksibel LCD. Jadi sebelum kita lepas fleksibel LCD, alangkah baiknya dilepas dulu di bagian soket baterai dan kita lepas untuk di bagian fleksibel mainboard. Sebelum kita lepas di bagian ini yang saya tunjuk itu adalah bagian konektor cas yang sudah korosi ya teman-teman. Kita panasi dulu menggunakan blower, yaitu untuk mempermudah kita melepas fleksibel mainboardnya. Oke, sudah kita lepas untuk fleksibel mainboardnya ya teman-teman. Coba perhatikan di bagian ini bagian yaitu konektor charger yang sedikit pada korosi. Kita akan coba untuk mengerjakan yaitu di bagian soket konektor chargernya. Jadi tanpa harus kita mengganti fleksibel mainboard yang baru, karena sayang sekali apabila fleksibel mainboard yang masih original kita ganti menggunakan fleksibel mainboard yang baru atau yang KW.
Oke, kita siapkan untuk solder. Jadi tidak menggunakan blower ya teman-teman. Jadi untuk melepas di bagian soket konektor charger, saya menggunakan gagang solder seperti ini. Kita tatakin dan jangan lupa untuk kasih flux secukupnya saja sambil kita tekan fleksibel ke bagian gagang solder, lalu kita angkat pelan-pelan di bagian soket konektor chargernya. Jadi jangan terlalu cepat dan jangan terlalu kasar ya teman-teman, karena apabila terlalu kasar atau terlalu cepat nanti pin kaki konektornya bisa putus atau bisa ambrol. Oke, sudah kita lepas. Untuk kita angkat yaitu di bagian konektor charger dari bagian fleksibel mainboardnya. Jadi terlihat jelas untuk di bagian konektornya itu sudah pada korosi ya teman-teman. Kita bersihkan dulu untuk di bagian fleksibel mainboard atau kita solder ulang yaitu di bagian kaki pin untuk di bagian fleksibel chargernya. Oke, setelah itu kita siapkan untuk konektor cas yang baru. Saya menggunakan konektor cas dari Nokia 220. Oke, ini adalah bentuk dari konektor charger yang akan saya gunakan, yaitu tipe seri yang saya gunakan ini adalah konektor buat Nokia 220. Saya gunakan sebagai pengganti konektor cas di handphone fleksibel Vivo Y53. Sebelum kita pasang, kita klik dulu di bagian kaki konektornya. Kita kasih tenol secukupnya saja. Oke, di bagian ini juga kita kasih tenol, yaitu berfungsi untuk agar bisa menempel dengan kuat yaitu konektor cas ke bagian fleksibel mainboard. Kita pasang, kita presisikan dulu dan kita siapkan untuk soldernya. Tetap dengan cara yang sama, yaitu dengan cara kita memasangnya ke bagian gagang solder. Oke, kita letakkan fleksibel mainboardnya ke bagian gagang solder sambil kita kasih flux secukupnya saja, lalu kita pasang soket konektor chargernya. Kita presisikan sambil kita tekan. Oke, usahakan pemasangan presisi ya teman-teman. Jadi kaki di bagian fleksibel harus presisi di bagian kaki konektor, lalu kita solder ulang agar lebih kuat untuk di bagian kaki pin konektornya ke bagian fleksibel. Setelah itu kita bersihkan, dan ini adalah bentuk dari setelah kita pasang konektornya. Dicek terlebih dahulu, apabila masih kurang presisi kita solder ulang agar pemasangannya bisa terkoneksi betul dengan konektor chargernya ke bagian fleksibel. Selanjutnya kita pasang kembali untuk tutup pelindung konektornya yaitu karet pelindung, dan kita pasang untuk di bagian fleksibel mainboard ke bagian bodi mesin. Oke, sudah kita rakit. Kita akan coba untuk mengecek atau mengetes di bagian konektor charger atau pengisian baterainya. Oke, sudah keluar logo Vivo. Kita tunggu sebentar hingga muncul seperti ini, yaitu logo baterai sama petir. Kita tunggu sebentar apakah bisa mengisi dengan normal atau tidak. Kita sambil menyalakan infonya teman-teman. Apabila kondisi handphone ini pengisiannya belum kelihatan naik di warna hijau, kita coba untuk menyalakan handphone sambil kita charger. Oke, handphone sudah menyala dan persentase baterai di angka 6%. Kita tunggu sebentar untuk pengisian baterainya sambil kita cek untuk di bagian handphone apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Untuk baterainya masih di angka 6%, kita akan tunggu sebentar hingga posisi baterai ini bisa mengisi, dan juga kita bisa sambil yaitu merakit infonya untuk mempersingkat pengerjaan. Baterai sudah naik di angka 7% teman-teman. Oke, tinggal kita merakit infonya karena sudah berhasil atau sudah sukses untuk pengerjaan, yaitu mengatasi handphone Vivo Y53 dengan kondisi getar dan tidak bisa menyala dan tidak bisa dicas. Ternyata kerusakannya hanya sepele, yaitu di bagian konektor chargernya. Setelah saya coba untuk mengisi baterainya, beberapa menit kemudian sudah naik di angka 12% teman-teman.
Jadi alhamdulillah sudah sukses semua, dan semoga tutorialnya bisa bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih atas dukungan para teman-teman, para sahabat subscriber semuanya, khususnya para teman-teman teknisi pemula semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.